berarti masih itu bagaimana perhitungannya sisanya dari setelah dilakukan atau utang itu tidak dihitung misalnya. Jadi yuballighi al-imam aw naibuhu jam'a mal zakat. Intinya adalah amil yang sah. Amil adalah orang yang diangkat oleh pemerintah kalau imam untuk menghasilkan zakat, mengambil zakat dan lain-lain. Akhirnya harus ada SK surat keputusan amil. Nah, di desa-desa masih ada panitia atau relawan yang belum mendapatkan SK. Makanya kalau misalkan bahwa di desa lingkungan ada masjid yang belum ada SKB, saya siap awal membantu sampai terbitnya SKB. Agar apa? Agar punya legalitas hukum zakatnya sah secara fikih dan sah secara hukum. Oke. Nanti pada dasarnya merupakan kepanjangan anak-anaknya apa? Imam menunjuk lembaga. Jadi kalau Indonesia menunjuk Basnas dan menunjuk Jawa hukum negara atau hukum fikih. Lanjut definisi panitia. Ini juga. Siapa itu panitia? Panitia adalah kelompok di mana kelompok tersebut dibentuk atas inisiatif kelompok tertentu, baik di masjid ataupun RT ataupun RW ataupun lingkup RW. Yang tujuannya adalah menentukan antara bagaimana hukumnya. Panitia tidak sah untuk mengumpulkan. Saya garis bawahi, panitia tidak sah untuk mengumpulkan zakat atau menarik zakat kecuali panitia tersebut hakikat adalah mustahil. Jadi panitia dalam seperti fakir atau miskin itu boleh menarik. Tapi kalau panitia dalam rangka perkumpulan dan dia tidak mendapatkan SK dan bahasa sempurna, maka tidak sah mengumpulkan zakat. Ini asal. Selanjutnya ada namanya relawan zakat. Relawan zakat adalah hampir mirip dengan panitia. Bedanya relawan itu dari awal tidak ada niatan untuk mendapatkan bagian dari zakat tersebut. Artinya dia pikiran, tenaga semuanya dicurahkan untuk suksesnya zakat kita zakat, tapi tidak mendapatkan upah. Relawan kemudian bagaimana? Apabila dia diberikan oleh amil setelah menerima amil ada 12,5% kita bahas. Jadi ketika amil tidak ada relawan sudah pikirannya tenaganya sudah mati, tapi murni diberikan oleh amil setelah hak amil diambil. Jadi saya ulangi, amil adalah orang yang berhak mengatur orang adik menghasilkan zakat berdasarkan SK negara. Panitia adalah SK-nya SK ini makro, maka tidak sah. Relawan adalah orang yang membantu mensukseskan apapun bentuk zakat. Karena dikatakan bahwa amil mendapatkan 1/8 atau 12,5% dari akumulasi total. Jadi amil mendapatkan contoh seandainya wilayah tersebut masjid di daerah Sari, masjid di kabupaten yang lain, UPZ atau amil masjid Al-Huda mendapatkan 100 juta, maka amil tersebut itu mendapatkan 12,5% atau 12,5 juta nanti dibagi amil. Berapa amil? Seandainya amilnya ada 12, satu orang 100 juta. Pak, berat, terus kamu berat. Hanya saya sekarang kerja ambil apa aja. Kamu besar. Ada yang di sini jadi amil biasanya. Ada yang di panitia. Proses saya ambil, biasanya belum ada lagi biasa. Nanti saya proses secepatnya. Saya dalam minggu ini atau hari ini harus 2 saya ambil, satu di 4 masjid yang menjadi satu di Desa Lampung dan kedua representasi di Anoksi di Karangsari. Insya Allah saya proses akan saya terbitkan mulai. Jadi prosesnya adalah yang pertama takbir mengumpulkan semua keluarga, dikumpulkan. Nanti isinya adalah membahas penentuan calon amil. Jadi amil itu disebut secara setuju. Jadi harus ditunjuk berdasarkan tulisnya masing-masing. Kemudian penentuan calon tersebut itu harus diajukan oleh ketua takbir, ditandatangani oleh ketua takbir sendiri
konsumsi dan sekretaris, mengetahui kepala desa dan kepala yang komplit, dan daftar itu daftar asli ditambah dokumentasi. Nah, dokumen tersebut nanti diajukan di Basnas, digodok. Dan saya ditanya, Bapak sudah cek dulu sudah, seorang pembagian sudah, maka nanti akan digodok kurang lebih waktu 3 hari. Jadi kalau cepat dan dokumen yang memenuhi syarat, maka sudah terbit SKD dari Basnas Nasional yang ada di Wonosobo. Dulu Basnas sekarang Basnas dan ambil zakat nasional di Wonosobo. Karena akan dikatakan dan usia amil tersebut atau SK tersebut berlaku 5 tahun. Nah, lumayan. Contoh B, contohnya dokumen B. Dokumen B contoh pengajuan dari takhir, ya, mengetahui ketua takhir B, sekretaris, kepala desa, melaporkan. Kemudian ini contoh dari susunan dari amil. Ada ketuanya, wakil sekretaris, bidang pengumpulan, bidang pendistribusian, dan bidang pelaporan. Ini SK keterangan dari kepala pelaporan untuk memberikan rekomendasi sahnya amil yang sudah diajukan dari desa atau dari takhir bisa kawal dulu berlaku sampai 2029. 2020 ini SK terbaru kemarin. Dan seperti dalam amil, siapa yang ambil itu? Ngambil banyak, ngambil tidak harus kiai yang baik. Ngambil adalah salah satu ahli fikih minimal bab zakat. Karena kita zakat mau ngerti nanti takaran sendiri 2,5, nanti sufi beras sendiri, kemudian zakat bersih. Ada salah satu yang ahli fikih. Yang kedua, aktif orang yang nulis atau sekretarisnya harus ada pelaporannya. Yang ketiga adalah orang yang menganalisa. Cek ini benar. Ini saya bilang, ini ditambah. Ada pemerintah yang membuat pelaporan dan ada makhluk yang menganalisa data jam harus tepat sasaran makhluk. Contoh, si A keluarganya ada 5 fakir, si B keluarganya 2, sama-sama fakir. Apa sama mendapatkan hasil tidak? Yang A mendapatkan 500.000, cuma jiwanya 5. Yang B mendapatkan 200.000 karena jumlahnya cuma 2 sama-sama. Ini harus tepat sasaran. Tidak boleh sama-sama. Lah fakta di lapangan saya menurut bahwa kebiayaannya itu satu. Boleh satu. Karena ada dana tergolongin kota SU. Bagaimana pentingnya dari 100.000 orang itu bagi yang membutuhkan uang. Apa yang saya lakukan benar-benar ini dikasih komposisi dan ambil. Oke. Seperti yang harus saya sampaikan, kerjaan ini di lapangan. Kerjanya adalah satu, memberikan sosialisasi terkait besar zakat. Alhamdulillah, untuk contoh di BUMN, sudah survei harga beras di desanya, diunggah dan survei di Sariwangi dan beberapa bahwa ditemukan ada harganya 16, kan sudah naik semua. Segera dan harganya naik semua. Bahkan sudah disurvei berdasarkan rata-rata 5,5. Boleh menggunakan 2,5 ataupun 2,7 terserah dengan. Oke, kalau menggunakan 2,5 ya bisa sini 2,7 bisa 4,5 dan artinya kebijakan dengan musik. Nyoba menggunakan beras tergantung harga dan jenis beras yang mereka kerjakan. Namun tentunya adalah harus ada data muzaki orang yang zakat harus survei benar. Pastikan data orang yang zakat wajib di wilayah tersebut tidak boleh keluar. Hati-hati. Karena nakul zakat tidak boleh. Nakul zakat kita sudah sedikit. Nakul zakat haramun illa ayyakuna al-fuqara ahliya. Tidak boleh memindah zakat di daerah tersebut sampai posisi fakir miskin di daerah tersebut angkat derajat sosial. Ini seperti pada zaman Umar bin Abdul Aziz Khalifah Bani Umayyah yang pada waktu di wilayah negaranya daerahnya tidak ada satupun orang Islam nomor zakat. Saking makmur. Doanya nak zakat tidak contoh di wilayah Jawa Tengah tidak nih Jawa Barat sampai seperti itu. Nah ini boleh kamu santai malam saya pakai. Saya sebutkan 40, 45, 50, 50, 55. Alhamdulillah yang ini catatan baru. Ini catatan terbaru. Ternyata ada yang zakat 40 itu masih terbanyak
ini membeli materi susah. Ini dia kayak ada levelnya. 18, 16, 14%, 14% menemukan. 14 sudah mampu 12. Ada 3 yang wajib fidyah. Ada 3 yang wajib fidyah. Yang pertama sakit yang tidak bisa sembuh secara medis. Ini berarti ya. Berapa fidyahnya? 1 mud atau 1/4 dari 25 atau dari 27. Kalau mengambil yang 1/4, jadi mud itu adalah di sahabat. Ya betul, gimana cara ambil zakat? Bagaimana kita mengambil zakat? Seperti ini. Ji, loro, telu, papat dari anak. Nah, 1 ini sama dengan 1 mud menggunakan 2,5 sampai dengan 0,625 ton. Saya itu kalau menggunakan jarak 15 0,625 dikali 16 ribu, maka 1 mud adalah 10.000. Orang yang 3 orang ya, 1 loro tidak kalau tidak ada hujan sakit wes secara medis masih gue. Yang kedua wong sepuh orang tua kosong. Yang ketiga, ibu menyusui, ibu hamil khawatir akan bayinya kok. Saya kasih tahu ini, ibu menyusui ataupun ibu hamil yang posisinya khawatir akan bayinya, maka dia membayar fidyah. Bayar fidyah sehari adalah 10.000 apabila harga berasnya 16.000. 10.000 dikali 30 berarti 300.000. Dan ini versi medis nomor 1 itu. Hamil tua, apakah direkomendasikan puasa atau? 78 sudah. Nek sama puasa kira-kira betul membahayakan dia dan bayinya. Ya maksudnya ya apa namanya karena persiapan untuk melahirkan ya. Oke. Tapi ada 2. Kalau sama kamu kita akan banyak yang menyusui menyusulkan mau kita teknologi ngapain sedikit kan? Nah ini fakta tadi kan. Maka ketika proses menyusui itu boleh tidak puasa. Apa berarti kan namanya banyak berarti jenengan dari fidyah. Itu sakit seperti itu. Atau 2,6% akumulasi selama 1 tahun. Untuk PNS atau ASN adalah niatnya ketika dapat SK per tanggal itu. Contoh per tanggal 1 Maret 2024, maka niatnya nanti 2025. Loh Pak, saya mau zakat pada waktu bulan Ramadan sah. Jadi zakat mal itu boleh diambil, dicicil itu sah. Pak, dan benar itu menurut saya nanti zakat mal bulan puasa atau akhir Ramadan sah saja. Cuma nanti bedanya dengan sama niatnya masih terbitnya SK itu. Ya itu zakat mal bubuk ikut. Sebab apabila sudah mencapai 1 nisab, dan sudah 1 tahun. Nisabnya adalah 85 gram emas dan itu penghasil bersih. Hutang tidak mempengaruhi tentang kewajiban zakat. Begitu. Maka sudah tentu gaji yang sudah 8 juta ke atas sudah wajib zakat mal. Kurang dari itu dihitung. Kalau sudah mencapai 85 gram emas sekarang, maka sudah wajib. Apabila kurang, maka tidak wajib. Oke, mungkin